bisa dipotong. Pisau pun tak mempan sejak kecil. Ia menuju Cirebon untuk mencari Sunan Jati. Di Karanggetas, ia bertemu seorang kakek yang memotong rambutnya hanya dengan jari. Saat menoleh, kakek itu menghilang. Ia pun sadar itu pasti Sunan Jati. Magelung tiba di arena sayembara. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya Gandasari kalah. Namun saat hampir ditangkap, Ratu Gandasari melarikan diri berlindung pada Sunan Jati. Di sanalah kisahnya berbelok, menuju babak baru kehidupan sang ratu. Akhirnya, Pangeran Magelung dijodohkan dengan Ratu Emas Gandasari. Namun mereka berjanji tidak akan berkumpul selagi masih di dunia, kecuali kelak di akhir zaman. Menurut kitab Babul, kediaman Ratu Emas Gandasari tidak hanya satu. Kadang-kadang ia berada di Pulau Kuntul atau Bangau. Sekarang Pulau Bangau itu bernama Pulau Kencana atau Pulau Karas, atau di Bangsal Karangsuwung. Jika ke barat, ia tinggal di ujung Sori. Ketika itu, para wali, yakni Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus, sering berkumpul untuk membicarakan syariat Rasul, usul fikih, serta kitab Fathul Wahab. Dikisahkan, kerajaan Galuh bersiap menyerang Cirebon. Raja Galuh memanggil para pembesarnya seperti Sahyang Gempol, Sahyang Sutem, Celengigel, Dalam Ciomas, dan Dalam Kiban untuk membahas rencana terhadap Cirebon yang dipimpin Sunan Jati. Mereka sepakat menuntut Cirebon membayar pajak terasi. Para panglima Galuh termasuk Sahyang Gempol dan kawan-kawan mulai bersiap. Setelah semuanya siap, pasukan Galuh bergerak menuju Cirebon. Di tengah perjalanan, pasukan Galuh mendirikan kemah. Sementara itu, Pangeran Arya Kemuning, putra Ki Gedeng Kemuning, merindukan Sunan Jati dan bersiap ke Cirebon. Ditemani Patih Warwangga, Anggasura, dan para mantri. Pasukan dari Kuningan yang menuju ke barat berpapasan dengan pasukan Galuh. Di saat yang sama, Raden Patah juga berangkat ke Cirebon. Para wali masih berkumpul di sana, membangun masjid dan mendiskusikan ajaran Islam. Sultan Demak datang ke Cirebon untuk membahas rencana pernikahan putrinya Pulung Nyawa dengan putra Sunan Jati. Resepsi akan digelar di Demak. Saat para wali bersiap ke Demak, Arya Kuningan datang membawa kabar bahwa Galuh akan menyerang. Meski begitu, para wali tetap pergi, dan Arya Kemuning ditugasi memimpin pertahanan di Gunung Gundul. Arya Kemuning mengirim Ki Anggarunting dan Ki Anggawaru untuk menyelidiki kekuatan lawan. Mereka bertemu pasukan Galuh dan terjadi bentrokan. Pasukan Kuningan sempat terdesak, tapi Arya Kemuning datang membantu hingga barisan musuh kocar-kacir. Pasukan Ciamis pun dihantam oleh kuda Wisnu milik Arya Kemuning. Di Pati Kiban, Panglima Galuh menyerang dengan menunggang gajah. Serangan itu dihadapi langsung oleh Dalam Kuningan. Arya Kemuning yang naik kuda Wisnu bertarung sengit melawan Dipati Kiban yang mengendarai